Saudara, pertanyaannya hari ini untuk kita renungkan, apakah Tuhan kita Tuhan yang menghukum? Jadi jangan gampang-gampang keluar dari mulut kita, ini hukuman Tuhan gitu ya. Saudara, apakah Tuhan kita Tuhan yang menghukum? Nah, kita akan lihat di dalam Yohanes 3 ya, ayat 17 sampai 20. Jangan keburu bilang sesat dulu ya saudara ya, ini kayaknya sesat nih gitu ya. Maksudnya gimana nih gitu ya. Saudara, kita lihat Yohanes 3 ayat 17 sampai 20. Gini. Ayat 16-nya itu kita semua udah sering baca, benar ya? Kita hafal, semua anak sekolah hafal Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah itu ya saudara ya. Nah, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya semua yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup. Ayat 17, kita lanjutin ayat ini. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jadi tujuan Yesus datang itu bukan menghakimi dunia tapi menyelamatkan. Ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Ayat 19. Nah, ini dijelasin saudara. Dan inilah hukuman itu, apa hukuman saudara? Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Ayat 20. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Nah, saudara, dari ayat ini kita bisa melihat ya, kalau kita kemarin Natal ya kita sempat bahas tentang Yesaya 60 ayat yang pertama. Ya, bahwa terang itu datang. Yesus itu adalah sang terang. Dalam Yohanes 1 dikatakan dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Saudara, kita lagi ngomongin terang ini, kerajaan terang, sang terang. Saudara, terang yang kita punya tuh terang yang pribadi sang terang itu sendiri. Dan terang itu terang yang tidak dipengaruhi oleh apapun juga. Dia tidak bisa berubah dengan apapun juga, dengan keadaan apapun juga, dengan perlakuan saudara, ya, kerohanian saudara. Terang itu nggak bisa berubah. Kenapa? Karena dia terang yang ultimate, terang yang kekal, yang nggak bisa tiba-tiba dia redup, tiba-tiba dia terang, tiba-tiba dia redup, tiba-tiba dia terang. Dia terang yang sejati, saudara. Bahkan ketika dunia ini diciptakan belum ada benda-benda penerang, saudara. Yang pertama Tuhan ciptakan apa? Jadilah terang. Benda penerang itu baru diciptakan hari keempat loh. Terang yang hari ini kita tahu dari benda-benda penerang itu baru diciptakan hari keempat. Tapi kenapa yang pertama Tuhan ciptakan itu terang? Tadi dalam Yohanes 1 kita belajar ayat 4-5 dikatakan dalam Dia ada hidup, hidup itu terang manusia. Karena gini saudara, sebelum Tuhan menciptakan kehidupan, Dia harus lepaskan dulu terangnya Dia. Karena terang sama dengan kehidupan saudara. Dunia ini kan waktu diciptakan kan mau diberikan kehidupan, benar nggak? Ada gunung, ada laut, ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan-hewan, artinya apa? Sebelum kehidupan itu diciptakan ya, Dialah sang kehidupan, Dialah sang terang dan Dia melepaskan dikatakan jadilah terang. Dan terang itu yang hari ini saudara dan saya miliki. Nah, Yesaya 60 tadi kita mau baca ya ayat 1. Yesus itu sang terang, Dia datang ke dalam dunia. Ya, ini berbicara tentang nubuat tentang Yesus. Tapi ayat 2 ini keadaannya saudara, ini keadaannya. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Jadi gini, keadaannya saudara,
Bumi sebelum Yesus datang itu kegelapan menutupi bumi. Dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Deep darkness, kegelapan yang begitu dalam, kegelapan yang sangat gelap. Semuanya ada dalam gelap. Sampai sang terang itu datang tadi untuk membawa apa? Kehidupan. Makanya Yesus katakan aku datang untuk memberi hidup dan memberinya dalam segala kelimpahan. Jadi terang itu melepaskan kehidupan. Siapa yang hari ini perlu semuanya jadi hidup lagi ya. Kalau saudara mau hidup, saudara perlu terang itu. Amin. Ya, keluarga hidup, ekonomi hidup, pernikahan hidup, apalagi saudara. Pokoknya saudara, Yesus itu datang supaya kita mengalami hidup yang sesungguhnya di dalam Dia. Amin. Nah, sang terang itu datang dan ketika Dia datang ke dunia ini, tadi ayat yang ke-19, boleh media bantu Yohanes 3 ayat 19. Nah, manusia itu kan disuruh memilih, gak dibikin jadi robot. Pengennya ya saudara, semua manusia jadi robot aja. Jadi gak ada orang jahat, semua orang di-set baik gitu ya. Enak gak dunia kalau kayak gitu? Enak Pak, gak ada teroris, gak ada kejahatan, gak ada pencurian, gak ada. Semua orang dibikin gitu ya, tapi gini. Robot gak punya pilihan saudara. Robot gak bisa mencintai Tuhan. Tuhan butuh orang-orang yang mencintai Dia karena memilih. Bukan karena di-set untuk harus cinta aku gitu ya. Oke. Di sini ada yang mau pacaran sama robot? Ya, ngeselin pacar kita gitu ya. Tetap aja kita pacaran sama dia. Kenapa? Daripada sama robot? Sama robot gak pernah ngeselin sih saudara. Tapi hidup gak? Hidup kalau pakai baterai, bener gak saudara? Kita kan perlu yang hidup gitu loh saudara. Nah Tuhan itu makanya kenapa manusia itu free will-nya itu di on sama Tuhan. Jadi kita memilih, nah manusia itu memilih saudara. Terang datang, memilih mau gak ikut terang? Mau gak ada dalam terang? Dan inilah hukuman itu apa? Ketika terang telah datang, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan. Jadi hukuman itu, gini ya saudara, kalau tadi dibilang Tuhan hukum gini. Saya mau bilang gini, Tuhan tidak menghukum. Tuhan bukan Tuhan yang menghukum. Kok bisa gitu Pak? Semenjak Yesus datang tadi dikatakan, Dia datang untuk menyelamatkan. Semuanya berubah saudara. Semua yang terjadi di history, semua yang terjadi di sejarah berubah. Yesus datang untuk menyelamatkan manusia. Tapi ini saudara. Ketika manusia nggak memilih Dia, maka manusia tadi dikatakan kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Artinya apa? Manusia membiarkan dirinya tinggal di dalam kegelapan. Dan membiarkan diri tinggal dalam kegelapan, itulah hukuman. Jadi kalau dari ayat ini, inilah hukuman itu, terang datang ke dalam dunia tetapi manusia. Sama-sama katakan dengan saya manusia. Nah, hukuman bukan dari Tuhan, hukuman adalah pilihan manusia. Manusia memilih untuk tetap tinggal di dalam hukuman. Saudara, mungkin orang kalau ngomong hukuman gitu ya, apalagi orang Kristen langsung pikirannya neraka gitu ya saudara ya. Tapi hukuman yang dimaksud di sini bukan hanya ngomongin tentang neraka ya saudara. Kenapa? Karena hukuman itu kegelapan. Makanya ingat gak waktu ada cerita dalam Alkitab perumpamaan ketika Tuhan itu menghukum hamba-hambanya dikatakan lemparkan dia pada kegelapan yang paling gelap. Kegelapan itu sendiri itulah hukuman saudara. Dan manusia tanpa sadar mereka membiarkan hidup mereka ada dalam kegelapan. Makanya kenapa kita harus share good news. Kenapa semua orang harus bisa kenal Tuhan Yesus saudara. Dari dalam gelap supaya mereka bisa melihat terang. Karena gelap itu bukan gelap yang fisik ini loh. Ya. Nah, tadi pagi saya bahas 2 poin dan siang ini saya akan bahas 2 poin lagi ya saudara. Tadi pagi saya bahas kegelapan itu tadi saya bilang bukan neraka, tapi kegelapan gini. Saudara kalau gelap, yang pertama
Kita tuh kalau gelap nggak bisa lihat, bener nggak? Kalau di luar gelap, di dalam sini gelap. Kira-kira saudara bisa lihat nggak? Artinya gini, tidak ada arah. Tapi bersyukur hari ini saudara dan saya kita ada dalam Yesus sehingga gini, kebalikannya kita tahu arah. Jadi pulang dari sini jangan ada lagi yang bilang gini ya, saya nggak tahu nih ke depan harus bikin apa. Bingung nih saya, kerjaan susah, masa depan susah. Itu namanya tidak ada arah. Bilang kiri kanannya kamu punya arah ya. Amin. Oh ternyata gelap bukan neraka, bukan hanya berbicara neraka ya saudara. Bukan hanya berbicara yang kayak bencana-bencana. Banyak orang hari ini hidup dan percaya kalau dia tuh anak Tuhan, dia dalam terang tapi masih bingung, masih kayaknya gak ada arah. Saudara saya mau bilang ini, arah hidup saudara jelas. Saudara punya arah. Firman Tuhan dengan jelas katakan kau punya hari depan yang penuh harapan. Amin. Jadi jangan begini, kayaknya Tuhan juga bingung, gue bingung, Tuhan lebih bingung lagi kayaknya nih. Mau bawa kemana hidupku, kayaknya semuanya abu-abu di depan. Saudara ciri-ciri orang yang ada dalam terang, ada arah. Sekalipun hari ini mungkin saudara bilang ini gak kelihatan Pak. Ya biarin aja, pokoknya percaya itu kebenarannya. Saudara punya arah. For we live by faith and not by sight. Saudara kita tuh hidup karena apa yang kita percayai. Masalahnya iblis akan biarkan kita mempercayai hal yang salah supaya kita mendapatkan hal yang salah. Ketika setiap hari yang kita percaya kita nggak punya masa depan, hidup ini nggak jelas, nggak tahu kerjaan ini seperti apa, saudara maka itu yang terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Simply karena kita percaya hal itu. Ketika hari ini kita tahu kebenaran dan kita tahu kita ini dalam terang, hidupku tuh punya arah. Amin. Makanya ada lagu yang lama bilang ini, sebab Yesus hidup, ada hari esok. Amin. Ada hari besok. Saudara percaya bahwa anak-anakmu ada hari esok buat mereka. Ada masa depan yang baik buat mereka. Kehidupan saudara ada masa depan yang baik untuk kehidupanmu. Orang dalam gelap gak bisa ngelihat itu. Raba-raba, gak ada arah. Yang kedua, orang dalam gelap itu banyak yang ngumpet. Apa tuh yang ngumpet Pak? Yang ngumpet tuh pikiran-pikiran yang salah. Makanya dalam 2 Korintus dikatakan, aku menghancurkan setiap benteng dan setiap kubu yang menentang pengenalan akan Allah. Gini loh saudara, kubu itu tempat ngumpet. Dan ada banyak pikiran yang salah, nih ngumpet di sini nih. Kalau di gereja dia ngumpet gak saudara? Ngumpet saudara. Nanti keluarnya kapan? Keluarnya nanti kalau saudara dalam tekanan, dalam masalah, keluar. Saudara mau tahu keluar dalam bentuk apa? Tiba-tiba saudara bisa ngomong gini, belum tahu lo ya siapa gua gitu misalnya. Itu namanya ada yang ngumpet saudara ya. Nanti kalau udah diteken baru keluar tuh. Nah kalau dalam gelap, itu banyak yang ngumpet-ngumpet gitu. Ya, saudara, pikiran-pikiran yang bikin kita takut, bikin kita khawatir, bikin kita insecure. Nih saya mau tanyain, di gereja muncul gak pikiran itu? Gak muncul kan? Ngumpet. Nanti begitu di luar, muncul dia. Kenapa? Karena dia keluar dari persembunyiannya dia. Nah Paulus bilang, aku hancurkan setiap kubu-kubu, tempat kebohongan-kebohongan itu bersembunyi. Aku nih korban, yang berubah tuh bukan aku, dia yang harus berubah. Saudara itu pikiran yang salah yang ngumpet nih di sini nih. Sampai kapanpun dia gak pernah bisa berubah. Yang berubah suami saya Pak, bukan saya. Istri saya Pak, bukan saya. Saya ini cuma korban. Saudara, korban gak pernah mau berubah. Kenapa? Orang bukan dia yang salah. Dia hanya korban dari kesalahan orang lain. Nah itu pikiran yang salah gak saudara ngumpet di sini? Kenapa kita perlu terang gini saudara? Kita perlu terang untuk expose. Ya, ada yang namanya exposure gitu ya. Gimana terang itu membukakan, menyingkapkan semua hal yang tersembunyi di sini. Nih sederhana aja. Kita kadang-kadang masih suka sirik-sirik gak sama orang?
tasnya baru tuh. Kayaknya tasnya nggak asli deh gitu misalnya ya. Ibu-ibu ini ibu-ibu ya, saya ceritanya jadi ibu-ibu gitu misalnya ya saudara ya. Atau apalah, pokoknya sirik aja gitu kan. Kalau bapak-bapak siriknya beda lagi gitu kan. Pokoknya dalam hidup ini, kenapa sih suka yang aneh-aneh itu muncul gini saudara. Itu banyak tempat ngumpet. Hancurin tempat ngumpet dengan terangnya Tuhan, amin. Tadi pagi kita baca satu ayat dulu deh ya. Efesus 5 ayat 13. Nah ini, kenapa kita perlu terang? Kan begini. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Kalau ngumpet-ngumpet itu di sini saudara, makanya di sini cepat stres. Cepet di sini kayaknya pikiran penuh terus. Ya, belum ngapa-ngapain pikiran udah penuh. Kenapa? Banyak yang ngumpet. Ayo dibukain tempat ngumpet-ngumpetnya semua. Amin. Kita perlu apa? Terang menjadi nampak. Saudara gini, Tuhan gak mau kita hidup dalam keraguan-raguan, itu bukan dari Tuhan. Kebingungan itu bukan dari Tuhan. Ketakutan itu bukan dari Tuhan. Kalau itu bukan dari Tuhan, jangan dibilang itu rohani saudara. Ya gak apa-apa lah takut gitu kan. Gak rohani, Tuhan bilang gak boleh takut ya jangan takut gitu loh saudara. Amin. Nah sekarang kita akan bahas yang ketiga. Kegelapan tadi ya, gelap sama dengan hukuman, terang sama dengan hidup ya. Gelap membuat semuanya tidak in order. Semuanya jadi tidak beraturan. Semuanya jadi kacau balau. Itu yang dibuat oleh kegelapan. Siapa yang di sini kalau gelap bisa beresin rumah? Bisa nyapu kalau gelap? Rumahnya kotor, rumahnya berantakan kalau gelap. Benar ya saudara ya. Semuanya tidak in order. Mau nyari barang susah nggak kalau gelap? Di mana ya gitu ya. Harus pakai senter dulu dicariin satu-satu gitu ya saudara. Semua jadi tidak in order. Dalam hidup ini seringkali kita mengalami hal yang tidak in order. Hal yang seharusnya tidak ada, harusnya kan gak kayak gini ya. Harusnya gak kayak gini ya. Saudara, sederhana saja, kenapa? Ya karena itulah pengaruh kegelapan. Dan Tuhan mau kita hari ini percaya kita hidup dalam terang. Artinya gini, kita percaya hari ini hidupku Tuhan sudah atur. Hidupku in order. Sekalipun hari ini semuanya kayaknya gak teratur gitu ya saudara ya. Ini gimana sih kayak puzzle yang berantakan gitu ya saudara. Percayalah saudara punya Tuhan yang akan mengatur semua puzzle itu menjadi bentuk yang baik. Amin. Kejadian 1 ayat 2. Kenapa Tuhan lepaskan terang? Ya, ketika dia mau menciptakan bumi ini tadi, menciptakan kehidupan, melepaskan kehidupan ini. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Tidak berbentuk, kosong. Dalam bahasa lainnya dikatakan kacau balau. Sampai ayat 3 ini. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Nah gini saudara, kalau Tuhan bilang ini bukan matahari tiba-tiba muncul ya. Karena matahari baru muncul hari keempat. Ini terangnya dari mana? Terangnya Tuhan sendiri. Terang dari mana? Dari perkataannya Tuhan. Sehingga dia mulai menciptakan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Minggu lalu saya bilang ini, kenapa hari pertama harus jadilah terang dulu? Karena terang yang pertama kali harus dilepaskan untuk membuat semuanya in order. Gini saudara, mujizat yang pertama hari ini saudara perlu dalam hidupmu, bukan keuangan, bukan rumah tangga, bukan apa yang hari ini mujizat yang kita perlu. Mujizat yang kita perlu hari ini adalah Tuhan, I speak light. Mujizat yang pertama, hari pertama, jadilah terang. Kita lepaskan terang dalam kehidupan kita saudara. Kenapa? Karena begitu terang itu keluar, begitu terang itu bercahaya,
Baru mulai Tuhan create hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Amin. Jadi tanpa terang tadi semuanya kacau balau. Kosong, tidak ada bentuk. Tidak in order. Matius 6, kita lihat ada satu contoh ya saudara. Ayat 22 sampai 24, ini contoh ya saudara. Maksudnya gimana nih Pak? Semua nggak in order, ini gini saudara. Ada yang seharusnya di tempat yang seharusnya gitu loh saudara. Dalam hidup ini kan gini, kita mau yang pertama jadi yang pertama, bener ya? Karena kadang-kadang yang pertama, yang lain-lain tuh jadi yang pertama gitu loh saudara. Kalau kita mau ngurutin nomor, maka harus dimulai dari nomor berapa saudara? Nomor berapa? Masa 2, 3? Mau ngurut nomor, harus mulai dari nomor 1. Bener ya? Siapa yang di sini kayaknya, aduh nih kayaknya kabel berantakan nih, ya benang kusut nih gitu ya. Berarti yang dicari duluan apa saudara? Nomor 1. Ya, 1 harus jadi 1. Nah ini, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Ayat 23. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak akan mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ini contoh yang sederhana aja saudara. Tadi jika mata gelap, gelaplah seluruh tubuh kita. Benar nggak saudara? Jika mata jahat, gelap seluruh tubuh. Terus Tuhan bawa ini kepada Tuhan dan Mamon. Ya, saudara nggak usah bingung-bingung. Uang, ya oke. Tuhan dan uang. Dia menyamakan dirinya cuma sama siapa saudara? Uang. Berarti lawannya Tuhan bukan iblis saudara. Ternyata lawannya Tuhan itu siapa? Uang. Nah sekarang, kan tadi saya bilang 1 harus jadi 1. Sekarang kalau uang jadi yang 1, nih. Kadang-kadang itu yang jadi sumber dari masalah kehidupan kita. Begitu mata ini gelap, kita nggak bisa lihat yang Tuhan yang mana, yang harusnya jadi hamba yang mana. Ini kalau baca terus ayat-ayat ini ya saudara, setelah itu ngomongin kekhawatiran. Jadi sebenarnya kekhawatiran datang di sini nih, bukan tiba-tiba datang gini, karena ada in order tidak in order gitu loh. Dia tidak dalam posisi yang seharusnya. Yang lain jadi Tuhan. Mungkin pesannya sederhana gini ya. Biarkan Tuhan jadi Tuhan dalam kehidupanmu. Hanya terang yang bisa membuat mata kita terang dan menjadi Tuhan itu jadi Tuhan dalam hidup kita. Kalau Tuhan jadi Tuhan, gini saudara, hidup kita ditentukan oleh siapa? Hidupmu gak ditentukan dengan seberapa banyak uangmu. Benar. Ini masalah hidup kan puter-puternya tentang itu aja, benar gak saudara? Kalau gelap, kita gak bisa, yang nomor 1 tuh harus Tuhan gitu. Yang nomor 1 akhirnya uang. Begitu kita di uang, gini ya saudara, ini Yesus ya tadi ya. Yesus bilang, ayo sini tinggal dalam aku. Tapi kita pilih untuk yang digelap nih saudara. Begitu digelap mulai dikuasai yang namanya kekhawatiran. Ya. Kita mulai khawatir, mulai bingung gitu ya saudara. Hari ini Tuhan mau semua jadi in order. Saya percaya kita perlu terang supaya mungkin hari ini, tadi saya katakan di awal, ada yang mau supaya keluarganya kembali in order. Pekerjaannya kembali in order.
masa depannya, keuangannya, apapun juga saudara. Tuhan mau memulihkan semua. Tapi tadi yang pertama harus menjadi yang pertama. Hanya terang yang membuat kita bisa mulai merapihkan. Jadi kalaupun kita datang hari ini, saya berdoa kita semua hanya menginginkan terang Tuhan memenuhi kehidupan kita. Karena mungkin pendeta gak tahu caranya gimana saudara untuk menolong hidup saudara. Orang gak ngerti caranya gimana nolong hidup saudara. Yang saudara perlu hari ini dia jadi Tuhan. Dan ketika dia jadi Tuhan, semua akan in order. Amin. Tuhan mau hari ini kita menjadi orang-orang yang menciptakan. Ya. Menciptakan. Karena berbicara tadi hari penciptaan itu Tuhan meng-create. Ya. Mari kita mulai create sesuatu yang baik untuk terjadi dalam kehidupan kita. Dan semuanya dimulai dari apa? Terang. Hanya di dalam terang kita bisa menciptakan semua yang baik. Ciptakan yang baik untuk keluargamu, ciptakan yang baik untuk anak-anakmu, ciptakan yang baik untuk pernikahanmu, untuk masa depanmu. Saudara, dan kita perlu semuanya hari ini jadikan Tuhan, Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Yang keempat ya, yang terakhir ya saudara. Kegelapan, pengaruh daripada kegelapan seringkali membuat orang tertidur. Nah gini saudara, cara kita lihatnya gini ya. Saya kan sekarang hidup dalam terang, kita semua di sini hidup dalam terang. Berarti seharusnya hari ini kita lihat hidup kita semua Tuhan akan jadikan in order. Hidup kita ini semua udah di dalam kendali Tuhan. Jangan bilang gini, aduh gak ngerti Pak, bingung Pak. Itu yang dalam gelap bisa ngomong kayak gitu. Kalau kita dalam terang hari ini semuanya in order. Kenapa? Tuhan jadi Tuhan dalam hidup kita. Amin. Nah yang terakhir adalah gelap membuat orang tertidur. Ya kita kalau tidur kapan? Malam, benar ya saudara. Malam waktunya tidur. Begitu gelap ngantuk gitu ya saudara ya. Kalau saya nggak perlu gelap saudara, terang juga saya bisa ngantuk malah kalau nyetir tuh kalau siang panas tuh lebih ngantuk gitu loh saudara. Ini memang agak lain yang ini ya. Tapi manusia itu kebanyakan gelap itu membuat tidur gitu. Nah, tertidur di sini bukan berarti secara fisik ya saudara, tapi tertidur di sini gini, kita dalam hidup ini akhirnya jadi tidak aware, kita jadi tidak sadar, kita jadi banyak hal yang kita tadi lewatkan, banyak hal yang kita lupakan gitu ya. Kita lihat 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-5, ini tertidur ya. Tidak berjaga-jaga, 1 Tesalonika 5 ayat 5, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Nah ini anak terang, kita kerajaan terang, kita anak terang dan anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Ini gak ngomongin jam ya saudara, karena di sini ada yang kerjanya Pak, saya ini shiftnya malam Pak gitu ya. Enggak, ini gak ngomongin kayak gitu. Ini ngomongin kita anak terang bukan orang-orang kegelapan. Ayat selanjutnya. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebenarnya ini maksudnya. Hanya dalam terang kita bisa berjaga-jaga dan sadar. Ayat 7. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam. Dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Jadi malam bukan hanya bikin tidur, malam juga bikin orang terbuai, mabuk gitu ya. Di dalam kuasanya malam gitu ya saudara. Nah, Tuhan mau supaya hari ini kita hidup di dalam terang. Supaya kita aware.
Berjaga-jaga, dalam ayat yang lain gini, berjaga-jagalah. Karena lawanmu si iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Bukan singa yang gigit ya saudara, singa yang mengaum. Kalau kata papa saya dulu, dia singa ompong. Gitu ya, dia gak punya gigi. Makanya dia cuma bisa, wow. Tapi dia bisa gigit? Dia gak gigit saudara ya. Tapi kok babak belur ya orang ya Pak? Karena orang ketakutan, baru diaumin aja udah ketakutan saudara. Saudara, setan itu bukan setan yang tiba-tiba muncul kayak Dracula gitu di depan kita gitu. Setan itu tiap hari cuma kasih kebohongan aja di sini. Dan ketika kita percaya kebohongan-kebohongan itu, ya kita ya ikutin dia. Nah ini kenapa perlu berjaga-jaga saudara. Supaya kita tahu ini suara Tuhan, apa suara gua gitu misalnya. Apa suara siapa saudara. Ya karena kita ini kadang-kadang percaya sama yang bukan suara Tuhan, intinya gitu loh. Tuhan mau kita hidup dalam terang dan hari ini saudara dan saya, the good news is kita hidup dalam terang. Supaya apa? Supaya kita bisa selalu awake, berjaga-jaga. Ya. Orang kalau nyetir ngantuk tuh bahaya loh saudara, benar nggak? Bisa nabrak. Hidup juga kalau kita nggak berjaga-jaga, bisa nabrak kiri, nabrak kanan. Benar nggak saudara? Supaya nggak nabrak harus bangun. Amin. Jadi kita mau berjaga-jaga ya. Kalau dalam saya baca dulu 5 ayat 6 ini dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini ya. Saya bacakan ya saudara. Sebab itu kita tidak boleh tidur-tidur saja seperti orang lain. Kita harus waspada dan pikiran harus terang. Ya, lawannya tidur-tidur aja gini, waspada dan pikiran harus terang. Nih, pikiran terang bisa kerja nggak saudara? Bisa kerja bagus. Pikiran terang, ya kita mendidik anak juga baik. Coba kalau pikiran gelap, anak kita dimarahin terus saudara, benar nggak saudara? Ya kena bentakan melulu, misalnya kalau pikiran ini gelap dalam hati gini, mama udah pusing nih, jangan bikin mama tambah pusing. Saya ganti jangan cuma mama, papa gitu ya. Papa udah sibuk nih banyak kerjaan nih, jangan bikin papa tambah gitu ya. Akhirnya, ya kalau saya aja ya saudara gak usah jauh-jauh, Gel sama Res kena bentak gitu ya akhirnya. Kenapa? Ya karena pikiran ini enggak terang gitu loh. Saudara hari ini pikiran harus terang. Amin. Supaya kalau nanti bos kasih kerjaan di kantor jangan kerjaan melulu dalam hati bos. Kapan gue kasih lu kerjaan? Bener gak? Tapi karena pikirannya udah penuh gitu ya saudara. Begitu bos kasih kerjaan melulu gitu ya. Gak pernah naik gaji gitu misalnya. Saudara hari ini kita harus terang nih. Amin. Ya semuanya amin. Supaya kita abis ini pulang pikiran terang. Kita lihat Roma 13 ayat 12 sampai 14. Roma 13 ayat 12 sampai 14. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan, nah ini siang nih, sopan. Seperti pada siang hari. Dalam terjemahan ini dikatakan honest, hidup jujur. Kalau malam tuh bisa bohong ternyata gitu katanya saudara, saya nggak tahu itu gimana ya cerita. Cuma gini, kalau dalam gelap itu orang banyak bohong-bohongnya gitu saudara. Ya. Hari ini ya kita semua di sini dalam siang, jadi jujur. Kalau bahasa Indonesia bilang sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Kita renungin dulu yuk, ini pelan-pelan yuk gitu ya.
siang. Pokoknya kita siang ya. Oke. Ayat 14. Nah ini yang penting. Ayat 14 kita baca sama-sama. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Nah ini bagusnya ayat ini ya saudara. Tubuh ini akan punya keinginan terus saudara. Dan seringkali keinginannya yang bertentangan dengan keinginannya Tuhan. Maksudnya apa Pak? Marah, khawatir, apalagi balas dendam. Benar gak saudara? Jangan dipuaskan keinginannya. Jangan diikutin, enggak aku maunya lagi marah gitu misalnya. Aku maunya lagi ini, aku maunya ngambek aja, aku maunya ini. Saudara hari ini jangan kita puaskan keinginannya. Tetapi apa firman Tuhan katakan, kenakan Tuhan Yesus sebagai perlengkapan senjata terang. Makanya kita perlu firman, kita perlu Yesus hari ini untuk mengalahkan semua kegelapan yang hari ini mencoba untuk menguasai kehidupan kita. Saya berdoa kita hari ini memilih untuk benar-benar hidup dalam terang. Amin. Karena tadi hukuman itu pilihan saudara. Jadi jangan nyalah-nyalahin Tuhan ya saudara. Tuhan saudara tuh gini. Tadi pagi saya bilang gini. Zaman sekarang tuh ada orang mental health dan ada sakit namanya bipolar saudara. Nanti kalau dia baik-baik banget. Kalau dia galak-galak banget. Dan itu swing gitu ya, cepet dia swingnya. Gitu. Saudara percaya gak Tuhan saudara tuh gak bipolar? Gak dia kadang-kadang baik, dia kadang-kadang jahat. Dia kadang-kadang berkati saya, dia kadang-kadang hukum saya Pak gitu ya. Enggak loh, Tuhan gak kayak gitu loh saudara. Ya, terserah deh orang mau bilang penghukuman Tuhan lah apalah. Tapi buat saya, Tuhan kita enggak gitu saudara. Kalau dia baik ya dia benar-benar baik. Amin. Yakobus 1 ayat 17 dalam dia tidak ada bayang-bayang saudara. Enggak terus dia tiba-tiba berubah gitu saudara. Kalau sesajennya kurang, dia kurang baik gitu misalnya. Enggak saudara sini ya. Pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Jangan juga kita berpikir gini, iya sih Tuhan rancangannya baik, tapi kayaknya Tuhan juga, semua baik lah. Kayaknya buat aku adalah pikirannya Tuhan yang jahat. Pikirannya Tuhan gak ada yang jahat sedikit pun buat saudara ya. Makanya jangan curigaan sama Tuhan nih. Kayaknya emang Tuhan lagi menghukum aku. Tuhan lagi lupa dikit lah sama aku gitu. Gak ada saudara kayak gitu. Amin. Kalau orang dunia ini tahu yin yang gitu ya. Pak putih itu ada hitamnya dikit. Hitam ada putihnya dikit. Berarti kalau Tuhan tuh baik, dia adalah pasti hitamnya dikit. Gitu gak saudara? Makanya dia tarik garis lurus, pencuri datang mencuri, aku datang untuk memberi hidup. Pemberi gak mungkin tiba-tiba jadi pencuri. Pencuri gak mungkin tiba-tiba jadi pemberi. Orang kan percaya tuh pencuri tiba-tiba jadi pemberi, bener gak? Udah biar cepet, main dukun aja. Artinya apa? Setan tuh kadang-kadang baik kok. Dia tahu yang kamu butuhkan, bener gak? Ya gak bener gak saudara? Ya. Setan gak mungkin tiba-tiba dia jadi baik dan kasih saudara semua yang saudara butuhkan. Gak mungkin. Benar ya? Jadi hari ini kita harus benar-benar percaya Tuhan kita itu Tuhan yang baik. Amin. Dan kita mau terus hidup dalam terangnya dia. Mungkin terakhir Roma 8 ayat 1. Roma 8 ayat 1. Saya undang pemusik bisa maju ke depan. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam, amin. Tidak ada lagi penghukuman.
Mungkin sederhananya gini ya saudara. Tadi pagi saya salaman dengan banyak jemaat dan mereka bilang makasih ya Pastor. Kenapa? Karena gini loh saudara. Banyak orang sampai hari ini percaya bahwa semua yang buruk dalam kehidupan mereka terjadi. Karena gini, saya ini ada di bawah kutuk Pak. Ini kayaknya kutuk deh. Saya ini Tuhan kayaknya lagi menghukum keluarga saya nggak berhenti-berhenti gitu. Sehingga gini, kita percaya memang kita harus ada dalam masalah. Saudara hari ini yang dipercayain jangan gitu saudara. Yang dipercayain gini, aku ini akan mengalami kebaikan Tuhan. Aku hidup dalam kebaikan Tuhan. Karena gini saudara, dalam hidup ini kita akan cari bukti untuk apa yang kita percaya. Begitu ada yang gak baik, kita akan bilang gini, tuh kan bener kan? Bener kan? Tapi kalau hari ini saudara percaya Tuhan itu baik, saudara percaya kebaikan Tuhan, keluar dari gereja ini saudara akan cari bukti juga. Kebaikan Tuhan, amin. Bahwa Tuhan saudara itu Tuhan yang baik. Saudara tadi pagi nih gak usah jauh-jauh, saya kesaksian ya. Tadi pagi itu saya naik ke atas habis salam-salaman jemaat, tiba-tiba Oma Vera datang. Sebelum Oma Vera datang ya. Itu ada namanya Om Hendra. Om Hendra itu yang bikin mimbar nih, bikin lampu-lampu. Dia nggak kelihatan saudara, dia kerjanya malam ya. Jadi dia kalau kerja tuh jam 2 pagi, jam 3 pagi gitu ya saudara. Itu luar biasa loh ya. Kenapa? Karena kalau dia itu pagi dia harus temenin anaknya saudara. Jadi dia kerjain pekerjaan kabel-kabel gereja ini malam gitu ya saudara. Luar biasa ya, ada orang yang pelayanannya gak kelihatan dan Tuhan berkati dia dengan luar biasa. Tadi pagi dia iseng, dia ngobrol terus dia bilang gini, udah lama ya saya tuh gak ketemu pisang goreng, tukang pisang goreng gitu. Apa di Jakarta ini udah jarang pisang goreng gitu ya. Karena kata dia sepanjang gorengan di Fatmawati ini jarang ada yang jual pisang goreng saudara. Tempe, tahu, singkong tuh banyak saudara. Tapi kalau pisang goreng kok udah lama jarang ya. Dia bilang iya loh saya tuh asal jalan dari rumah saya sampai sini, rumahnya tahu gak di mana? Di Sentul saudara. Naik motor. Saya asal jalan dari rumah saya ke sini, saya gak pernah ketemu pisang goreng. Dia bilang oh gitu kak gitu. Kita diem aja, gak lama Oma Vera datang. Oma Vera bawa plastik hitam gitu ya saudara. Habis itu Oma Vera bilang gini, Oma Vera panggil ini, ada pisang goreng. Ada pisang. Aku buka langsung Kak Hendra, lihat nih Kak Hendra apa? Pisang goreng. Baru ngomong saudara, datang pisang goreng. Coba kalau saudara percaya Tuhan itu Tuhan baik, ya. Apa enggak saudara bilang gini, Tuhan baik banget sih Tuhan. Baru kepengen, Tuhan udah kasih yang kita mau. Dan gak perlu nyari saudara. Hari ini saya mau kita semua jadi pencari bukti daripada kebaikan Tuhan. Amin. Saudara jadi pencari bukti kebaikan Tuhan. Satu lagi ya, satu kesaksiannya. Kesaksian yang pokoknya ini hidup sehari-hari lah saudara ya. Ini ada satu jemaat, halo Bapak ya, saya baru ketemu lagi ya. Saya pernah lagi di rumah sakit saudara ya, lagi periksain anak ya. Kita udah ketemu lihat, tiba-tiba pas selesai makan, mungkin ini just a simple thing ya saudara. Selesai makan sama Oma juga sama anak-anak, tiba-tiba kata kasirnya gini, Pak tadi udah dibayarin sama Bapak yang tadi, dia bilang gitu ya. Saudara, tapi gini, Tuhan tuh baik banget saudara. Dan Tuhan menunjukkan kebaikannya, itu bukan harus dari hal-hal yang mungkin saudara dapat proyek besar, kerja. Saudara, Tuhan adalah Bapa yang sweet dan dia suka surprise kita. Kemarin di ibadah lansia saya bilang gini, murid-murid baru aja mereka habis kembali kepada pekerjaannya yang semula saudara. Mereka tinggalin
begini, mereka gak ada harapan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah gak kelihatan lagi. Sampai itu ketiga kalinya Tuhan menampakkan dirinya. Saudara tahu, Tuhan Yesus di pinggir danau manggil mereka, bukan marahin mereka, saudara. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus bilang ini, sini aku bikin sarapan. Dikasih sarapan, saudara. Dan murid-murid pagi itu mereka makan roti bakar dan ikan bakar, saudara. Di tepi danau ketika, bukan dalam kehebatan mereka loh. Mereka lagi gagal, mereka lagi salah, mereka lagi tinggalin Tuhan hari itu. Mereka lagi kembali kepada pekerjaan mereka yang semula. Tapi hari itu Tuhan siapin sarapan dan Tuhan bilang, yuk makan sama aku. Saudara, hari ini Dia adalah sang terang yang setiap hari mau melimpahkan kebaikan dalam kehidupanmu. Di siang hari mata kita bisa terbuka dan bisa melihat ini kebaikan Tuhan, ini kebaikan Tuhan, ini kebaikan Tuhan, ini kebaikan Tuhan.